Baik Pak Gusman, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Masih terkait dengan Pindar. Bapak sendiri melihat manfaatnya seperti apa untuk masyarakat? Apakah sudah optimal sesuai dengan harapan Bapak? Ya, Pindar ini tadi kita sampaikan bahwa P2P lending ya, atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ini adalah platform yang memungkinkan akses keuangan yang lebih cepat bagi segmen yang tidak terlayani oleh perbankan yang konvensional. Jadi sebetulnya ini bagus sekali untuk mendorong pendalaman pasar, akses keuangan bagi masyarakat gitu ya. Terutama yang selama ini tidak dilayani oleh perbankan tradisional atau konvensional. Nah, ini kita lihat peranannya itu sebetulnya nyata dalam bentuk yang selama ini tidak teladani persis oleh tadi yang konvensional, mereka bisa hadir di sana. Karena apa? Akses yang lebih gampang karena teknologi. Ini satu sisi. Dan kemudian kita juga kami sampaikan ada roadmap tadi untuk memberikan guidance bagi industri dan stakeholders. Mau dibawa kemana industri ini. Dan kita sebetulnya mengharapkan platform P2P lending bersama semua ekosistem yang terkait itu mengarahkan PBI-nya kepada yang lebih produktif. Jadi di roadmap itu kita menargetkan kalau di tahun awal, tahun kemarin dan tahun ini itu sekitar 30-40% kayak produktif, itu akan bergerak terus sampai nanti sekitar 70%-an ya, yang untuk produktif dan UMKM. Itu kita harapkan seperti itu. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa dan ini mulia. Ini mulia. Jadi bagus sekali kalau semua kita, termasuk kami sering bicara dengan asosiasi di perusahaan peer-to-peer lending ini, AFPI ya, untuk ikut bersama kami dan kita memang roadmap-nya kita buat bersama untuk tadi mencapai tujuan yang baik tadi untuk betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita sekarang dalam perjalanan ke sana, Mbak Nike. Kita lagi jalan ke situ. Dan kita evaluasi. Triwulanan kita ada forum evaluasi untuk itu. Kita lihat apa saja milestone yang kita tercapai dengan penuh, mana yang mungkin baru separuh, kemudian mungkin di mana kita bisa review, mungkin milestone-nya atau targetnya yang tidak pas, bisa jadi terlalu ambisius. Ini kita koreksi, kita sesuaikan. Ekspektasi kami itu tadi, kontribusi dari peer-to-peer lending atau pinjaman daring ya, untuk lebih banyak kepada sektor yang produktif dan UMKM. Meladeni masyarakat luas yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Baik, tapi seperti apa perkembangan industrinya menurut Bapak? Apakah pertumbuhannya ini sudah sesuai ekspektasi dan berapa banyak saat ini ya jumlah P2P lending yang diawasi oleh OJK? Iya, kita terus-menerus memperkuat kondisi industri peer-to-peer lending ini dan kita juga terutama memperkuat, merapikan tata kelola dan beberapa kan juga kita cabut izinnya karena memang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kita dorong sekarang ini terutama adalah penguatan permodalan yang sedang berlangsung. Di tahun lalu kita mensyaratkan modal minimum 2,5 miliar. Kemudian di Juli kemarin naik menjadi 7,5 miliar. Tahun depan menjadi 12,5 miliar. Dan ini betul-betul mereka harus ikut di sana. Karena kita mengharapkan industri peer-to-peer lending ini harus kuat. Baik permodalan, tata kelola, manajemen risiko. Sehingga kehadiran mereka itu bisa-bisa sangat optimal dan membantu betul pembiayaan yang tadi kepada UMKM terhadap sektor yang produktif dari sisi yang selama ini tidak bisa disentuh oleh segmen-segmen yang konvensional. Baik, apakah ini artinya di tengah penguatan permodalan untuk industri P2P lending, OJK belum berniat untuk menambah lagi jumlah perusahaan P2P lending yang akan diawasi? Memang kita sedang dalam fase moratorium untuk perizinan baru. Jadi sebelum kami di sini juga moratorium itu sudah menjadi kebijakan dan kita masih pegang kebijakan itu. Karena apa? Kita mengharapkan industrinya sendiri dan infrastruktur di ekosistemnya juga harus ready terlebih dulu sebelum kita buka moratorium itu. Jadi sekarang ini kita sedang pembenahan internal di industri ini, sedang kerja keras memperkuat tata kelola, termasuk tadi memperkuat pelindungan konsumen, kemudian meyakinkan bahwa nanti target-target permodalan dan maka konsolidasi di industri ini juga berlangsung dengan baik.
Setelah itu tentu kita akan coba lihat apakah pada waktunya sudah mengizinkan moratorium yang kita buka. Gitu, Mbak. Baik, tadi itu seputar sektor P2P lending. Lalu bagaimana dengan sektor bullion? Bagus sekali, Mbak. Jadi tadi kami sebutkan ada Undang-Undang P2SK yang mengamanahkan adanya kegiatan usaha bullion yang terkait dengan emas. Dan ini kita bersyukur sudah ada peraturan OJK-nya. Tahun 2024 ini, nomor 17. Jadi sudah ada peraturan OJK mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Jadi sekarang terbuka peluang bagi industri jasa keuangan. Saya ulangi, industri jasa keuangan. Karena yang kita atur ini industri jasa keuangan. Jadi bukan orang berdagang emas di pasar. Enggak, bukan itu. Tapi pada saat industri jasa keuangan melakukan kegiatan yang terkait dengan emas, apakah sifatnya simpanan emas, apakah nanti memberikan kredit dalam bentuk emas, atau perdagangan emas dan sejenisnya itu, semua diatur dalam peraturan OJK tadi, yang dilakukan oleh industri jasa keuangan. Maksudnya apa? Adalah mendorong peranan dari kegiatan usaha bullion ini berkontribusi besar bagi memajukan perekonomian masyarakat. Karena emas ini selama ini kan tidak terlalu produktif. Hanya dipakai mungkin untuk perhiasan. Atau untuk kegiatan lain yang tidak menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian. Nah, sekarang, karena kita dengan amanah Undang-Undang P2SK tadi harus menyelenggarakan kegiatan usaha bullion itu, mekanisme perizinan dan pengawasannya ada di OJK, kita sudah ada peraturan OJK-nya. Nah, ini kita berikan kesempatan, ada perizinan, silakan nanti diajukan sesuai ketentuan gitu ya. Dan boleh nanti kalau izinnya sudah diberikan melakukan kegiatan usaha bullion tadi, masyarakat luas tentu saja akan bisa teladani. Orang nanti bisa memberikan simpanan dalam bentuk emas beneran. Jadi bukan menabung untuk beli emas, tapi simpanan dalam bentuk emas. Kemudian memberikan kredit dalam bentuk emas. Dan ini kadarnya adalah emas untuk emas. Jadi dengan demikian kegiatan usaha emas ini akan menimbulkan multiplier effect bagi kegiatan perekonomian yang lebih luas. Baik, jika semuanya sesuai rencana, seberapa besar potensi dari pasar bullion ini? Potensinya sangat besar dan kita akan lebih mengeksplor ini, Mbak Aneka, dalam bentuk roadmap nanti. Kita bikin roadmap lagi dan ini sedang dalam proses penyiapan. Mudah-mudahan di tahun depan, di pertengahan tahun, kita bisa meluncurkan juga roadmap ini sehingga memberikan guidance yang jelas mau dibawa kemana ini industri. Dan kita dalam riset awal juga sangat memahami beberapa industri di tempat kami, industri keuangan tentu, sudah sangat ready untuk menyelenggarakan ini. Nah, jadi kami mungkin sudah menyampaikan di beberapa forum yang sebelumnya itu tentang ada industri-industri tertentu, misalnya di sektor pegadaian atau beberapa bank tertentu yang bisa saja menjadi penyelenggara untuk yang seperti ini. Dan kami sekarang membuka kesempatan kalau ada perizinan yang masuk dan ya sesuai dengan tadi peraturan OJK yang sudah diterbitkan. Baik, apakah roadmap untuk bullion ini menjadi salah satu prioritas OJK di 2025? Ya, betul. Kita siapkan karena ini sangat strategis dan kita butuh betul-betul koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders. Karena ini kan idealnya best practices-nya itu banyak sekali ekosistem yang perlu kita hadirkan pada saat nanti supaya industrinya ini bisa lebih optimal dan lebih bisa menjangkau target dan sasaran yang kita harapkan sesuai roadmap tadi. Nah, jadi misalnya best practices-nya itu ada Dewan Emas misalnya. Nah, ini nanti kita akan dudukkan di di roadmap itu bagaimana desain dan seterusnya kita bisa tindak lanjuti ke depan. Dan ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga, lintas kementerian dan seterusnya. Baik, selain roadmap bullion, lalu prioritas apa lagi untuk di 2025 yang menjadi fokus dari OJK? Kami juga dalam konteks roadmap yang juga sedang kita siapkan di tahun 2025 rencananya itu adalah roadmap terkait pegadaian juga antara lain. Jadi untuk update di tempat kami sudah ada 4 roadmap. Dimulai tadi yang kami ceritakan roadmap peer-to-peer lending, kemudian ada roadmap mengenai perusahaan pembiayaan, kemudian sudah ada roadmap mengenai modal ventura, kita sudah siapkan juga. Terakhir, beberapa bulan yang lalu, kita ada roadmap mengenai lembaga keuangan mikro, LKM.
Jadi yang berikutnya tadi ada billion next year, barengan dengan roadmap mengenai Pegadaian. Ini kita semua mengharapkan dukungan sehingga roadmap ini bisa kita buat dan menjadi guidance bagi industri yang betul-betul kita tadi jaga untuk hadir bersama masyarakat meladeni pembiayaan yang lebih bagus. Seperti itu. Baik Pak Agusman, kita harapkan bisa sesuai target di 2024 maupun di 2025. Baik, Terima kasih sudah bersama kami Pak. Terima kasih Mbak.